Untuk mengetahui soal-soal literasi bahasa Inggris dengan mudah, kamu harus mengetahuinya itu dalam bentuk pemahaman dari kalimatnya. Ya, pemahaman dari kalimatnya dan kata kunci yang harus kamu cari di bacaan. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan kalian untuk UTBK 2023 kali ini? Di sini kakak akan jelasin ke kalian untuk literasi bahasa Inggris ya. Jadi kalau kalian itu bingung nih bahasa Inggris itu gimana sih kak, atau aduh kak ini udah literasi bacaan terus bahasanya aku nggak ngerti. Di sini kakak akan coba ngajarin ke kalian gimana memahami literasi bahasa Inggris dan tipe-tipe soalnya seperti apa tuh ya. Oke, langsung aja. Di sini ada soalnya. Oke, ada bacaan panjang, kita langsung fokuskan pada pertanyaannya. Jadi jangan sampai kamu membuang-buang waktu hanya dengan membaca soalnya. Jadi jangan sampai kamu membuang waktu, kan katanya harus baca cepat kak. Iya memang baca cepat, tapi ada taktiknya untuk membaca cepat, apalagi untuk soal-soal bahasa Inggris seperti ini. Kalau misalkan kalian itu masih kebingungan gimana cara menjawab soal-soal bahasa Inggris, kakak akan kasih tahu kiat-kiat untuk mempermudah kamu membaca bahasa Inggris atau mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris. Oke, langsung aja. Yang pertama, kamu nggak perlu baca sampai sepanjang ini dulu. Yang paling pertama banget itu lihat soalnya aja. Ini juga berlaku sama soal-soal literasi bahasa Indonesia ataupun soal-soal yang berhubungan dengan literasi. Langsung lihat soalnya aja. Dia ngomongin soalnya itu tentang apa. Kita lihat di soalnya dia langsung ngomongin what can be said about serotonin, kata dia. Ya udah, kita kunci ya kata-kata serotoninnya di sini. Kita kunci kata-kata serotonin. Terus cara membaca cepat ini bukan dibaca bener-bener satu-satu, dibaca pelan-pelan, gak usah kayak gitu. Tapi kamu lihat ada nggak kata-kata serotonin ini di paragraf atau bacaan ini. Langsung aja kayak gitu. Lihat di bacaan yang pertama ada nggak nih kata-kata serotonin, tapi kamu langsung cepat aja gitu ya ngeliatnya serotonin ada nggak nih ya, wah nggak ada, ya udah langsung skip aja, gak usah kamu baca lagi dengan lebih teliti. Di paragraf berikutnya kamu lihat lagi di sini ada nggak nih kata-kata ngomongin serotonin. Oke, nggak ada ya. Lanjut di paragraf ketiga ada kata-kata serotonin. Wah iya, ini dia kata-kata serotonin ada di sini. Kita kunci dulu, berarti udah sesuai ya. Pertanyaannya dia ngomongin dan dia nanya tentang serotonin, terus di bacaannya tersebut ada juga nih kata-kata serotonin dan udah kita kunci di situ. Baru kita pahamin, baru mulai kamu baca tuh. Another experience saw that certain people have a specific biologically induced hunger for carbohydrate. Berarti di sini ngasih tahu bahwa ada eksperimen yang lain yang ngasih tahu bahwa ada spesifik nih ya yang mengatakan secara biologis rasa lapar itu memang diinduksi dari karbohidrat gitu. Kemudian eating carbohydrate raise the level of serotonin, a transmitter in the brain. Jadi serotonin ini dapat kita katakan sebagai suatu transmitter atau neurotransmitter di sini. Jadi dapat dikatakan serotonin ini merupakan neurotransmitter yang ada di otak. Dia akan memancarkan, neuro itu berarti saraf, berarti dia akan memancarkan sistem saraf yang ada di otak seperti itu ya. Dari semuanya nih kira-kira, it is a chemical that increase the appetite. Jadi kalau misalkan ini ngomongin serotonin bahwa ini adalah zat kimia, di sini nggak ngomongin zat kimia. Ini ngomonginnya neurotransmitter. Ada kata-kata chemical nggak di sini? Coba
baca lah bahasanya. Di sini nggak ada ngomongin chemical ya. Oke, di sini nggak ada ngomongin chemical karena selanjutnya juga kata-katanya enough serotonin. Jadi ada kata-kata serotonin di kalimat berikutnya. Kita kunci ya kata-kata serotonin di kalimat berikutnya. Enough serotonin produce a sense of satiation. Nah, satiation itu dari kata-kata satisfaction atau kepuasan atau rasa kenyang. And the craving for carbohydrate subsides. Artinya dia mengalami penurunan dalam keperluan untuk craving karbohidrat. Jadi dia kepengen dia makan karbohidrat itu jadi menurun. Intinya seperti itu. Ya udah, berarti kalau misalkan ngomongin chemical di sini nggak ada kata-kata tentang chemical. Dia ngomonginnya neurotransmitter. Oke. Berarti kita bisa skip ya kata-kata chemical ini ya. Dan dia bilang increase the appetite. Dia bilang di sini malah subside. Subside tadi mengalami penurunan atau meredakan rasa craving, rasa lapar. Kalau ini meningkat, increase meningkat. Tapi kalau craving subside ya berarti menurun. Ya berarti ini juga bukan ya kata-kata increase di sini salah. Kemudian it neurotransmitter carbohydrate to the brain. Banyak juga yang kejebak. Ya udah Kak, ini kan serotonin terus ya neurotransmitter in the brain. Langsung aja Kak, inilah jawabannya kata kamu gitu. Jadi beberapa anak-anak juga bisa jadi kejebak nih ya sama hal kayak gini. Ingat di sini ngomongin apa? Eating carbohydrate raise the level of serotonin. Jadi ini tuh hubungannya sama karbohidrat itu kan? Iya, hubungannya sama karbohidrat. Karbohidrat itu hubungannya sama apa? Sama peningkatan nafsu makan di sini. Tuh, ada hunger for carbohydrate, ya. Ada peningkatan nafsu makan di situ. It neurotransmitter carbohydrate to the brain. Jadi kurang tepat nih kalau misalkan cuman ya a neurotransmitter in the brain. Jadi gini, pertama dia ngomongin karbohidrat dulu kan, karbohidrat dulu. Terus ngomongin si serotoninnya. Terus baru ngomongin ini semua itu akan neurotransmit, ngasih sinyal. Jadi kalau kata-kata neurotransmitter ini kurang tepat juga ya. Oke, ini biasanya jebakan tuh kalau kayak gitu. Terus selanjutnya, only certain people produce it in their brain. Hanya beberapa orang aja yang memproduksi ini di otaknya. Ini nggak ngomongin beberapa orang ya. Only certain people, nggak ngomongin. Cuman ini ngasih tahu bahwa another experience so that certain people have a specific. Jadi ini ngomongin ada secara spesifik atau secara biologis kayak gitu ya. Kemudian serotonin efek karbohidrat level in the brain. Apakah serotonin itu ngasih efek tentang karbohidrat? Bukan, tapi malah karbohidratnya yang ngasih efek ke serotonin gitu kan ya. Ini kebalik nih kata-katanya kalau yang ini. Ya udah, berarti it tells the brain when a person is full, karena kita kunci kata-kata di satiation di sini. Satiation ini menunjukkan adanya full atau kenyang atau puas. Jadi ini sebenarnya neurotransmitter itu maksudnya apa sih? Jadi kan cuma ngasih sinyal doang. Tapi di kalimat berikutnya dia ngasih tahu bahwa itu tuh ngasih rasa puas atau rasa kenyang. Full ini sama aja sebenarnya sama satiation. Jadi intinya kalau dalam soal-soal bahasa Inggris, kamu tuh harus memahami maksud dari kata-katanya itu kira-kira sinonimnya apa ya, atau persamaan dari suatu katanya itu apa. Itulah sebenarnya yang menunjukkan isi dari suatu bacaan atau bacaan yang dipengenkan itu seperti apa. Paham ya semuanya? Jadi jawabannya adalah yang E. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryoutnya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Soal selanjutnya ini masih bacaan yang sama, tapi ini beda ya tipe soalnya. Jadi kalau yang tadi itu untuk tipe-tipe soal yang berhubungan dari suatu isi kata. Jadi katanya itu tentang apa dan di bacaan itu ngomongin katanya itu ngomongin apa sih gitu ya.
Jadi kamu harus cari kata itu, misalkan tadi serotonin. Si serotoninnya itu tuh sebenarnya hubungannya apa? Bagaimana penalaran kamu dalam memahami literasi bahasa Inggris itu sesuai dengan teks ataupun bacaannya, ya. Sedangkan kalau ini di soal berikutnya itu ngomongin primary purpose. Artinya tujuan utamanya itu apa? Nih, tujuan utamanya, primary purpose of the passage, atau kayak ide pokok atau inti dari suatu bacaannya itu ngomongin apa. Untuk mengetahui itu, kamu gak usah baca semuanya juga, tapi biasanya ada di kalimat awal atau kalimat akhir di setiap paragraf. Kalau emang kamu itu tipe yang langsung baca cepat ya, langsung baca cepat dan langsung paham cepat gitu, bisa aja sih kamu baca semua. Tapi sih kakak khawatirnya malah cuma jadi buang-buang waktu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kamu langsung aja lihat di bagian awal dan akhir suatu paragraf. Itu biasanya ngomongin ide pokok ataupun tujuan dari bacaan tersebut. Di kalimat pertamanya ini kita bisa lihat, it was once believed that being overweight. Oke, berarti ini ngomongin overweight gitu ya. Jadi langsung aja nih ngomongin overweight. Terus katanya, it was once believed that being overweight was healthy. Berarti sebelumnya itu ya kalau berat badannya itu besar, itu ya sehat kata dia gitu. But nowadays, few people subscribe to this viewpoint. Jadi beberapa orang berpikir yang dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Udah ya, kita nggak usah baca sampai selesai. Kalau memang kamu mau baca sampai selesai silakan. Tapi langsung aja nih kalimat terakhirnya. Further investigation with both human and animals indicate that it is not food that relieve tension but rather the act of chewing. Berarti ngomongin tentang investigasi atau investigation kan di sini ya. Further investigation, oh ini berhubungan dengan penelitian atau dengan jangka panjang atau investigasi. Investigasi itu kan kayak mengetahui suatu hal itu benar nggak sih, sesuai nggak sih gitu ya. Jadi ini kita kunci kali kata-kata yang ini. Terus di kalimat awal paragraf kedua, langsung aja kita lihat di kalimat awalnya. A test in which subject were blindfold. Oke, ini ngomongin tes. Kalau ngomongin tes, ada hubungannya nggak sama investigasi? Udah diinvestigasi, udah diteliti, udah dicek, terus ada ngelakuin tes lagi. Ya berarti hubungannya sama penelitian juga kan kalau kayak gitu. Ya, di terakhirnya dia ngomong, this did not happen which average weight people. Ya udah berarti ini ngomongin hasilnya. Jadi hasil dari tes di awal. Ya, ini tesnya ini ngomongin di kalimat pertama. Jadi ini yang terakhirnya itu hasilnya. Nah, terus habis itu untuk paragraf ketiga, ini juga ngomong ini another experiment. So, nah, dia ngomongin penelitian lagi kan tadi. Berarti udah ngomongin investigasi, terus ngomongin tes, ngomongin eksperimen. Berarti artinya gimana kalau kayak gitu? Ya udah, berarti kan artinya dia melakukan suatu penelitian dong ya, pengen mengetahui lebih detail tentang emang benar kalau sudut pandang orang-orang ini berbeda ngelihat orang yang gemuk itu kayak gimana gitu kan. Ya udah, berarti kita langsung aja lihat di sini 2% research into the factor causing obesity. Obesity ini kan ya maksudnya overweight ini ya. Sama kan obesity sama overweight. Jadi kamu harus cari-cari nih sinonim atau kata-kata yang sama yang berhubungan satu sama lain. Kayak obesity sama kayak overweight. Ya berarti sama aja dong Kak. Nah, di sini tadi kan ngomongin eksperimen, ngomongin tes, ngomongin investigation. Ya berarti hubungannya sama research. Iya, benar. Hubungannya sama research. Ya udah berarti ini to present research. Berarti sebenarnya ini ngomongin adalah penelitian, research, eksperimen, tes, investigation. Dah, itu berarti hubungannya sama research. Oke, berarti langsung ya, jawabannya adalah yang A. Kalau ini yang lain, to discuss the health problem caused by overweight. Kalau ini ngomongin tentang masalah-masalah yang terjadi kalau misalkan kamu ya beratnya itu tuh overweight gitu. Nah, ini kan nggak ngomongin secara spesifik tentang masalah-masalah kesehatan ya. Ini ngomongin tentang investigasinya aja, pembuktian dari suatu overweightnya ini gitu, dari suatu sudut pandang tentang orang-orang yang overweight. Ini juga to help overweight people overcome their eating problem. Ini kalau ini tuh ngebantu. Kalau ngebantu tuh biasanya kata-katanya itu, kata-kata bahasa Inggrisnya mungkin dalam bentuk saran ya. Kalau misalkan sebaiknya atau I suggest you for apa gitu ya, kayak ngasih saran, itu berarti ngomongin tentang help. Karena kalau misalkan ngasih saran yang isi bacaannya itu berhubungan tentang ngomongin saran kayak gini, itu
Bisa. Itu berarti maksudnya dapat tentang help. Tapi kan ini nggak ngomongin saran ya. Terus di sini juga ngomongin level don't change in average. Ini malah ngomongin isi bacaan nih. Hasil penelitiannya malah levels don't change in average weight people who see food. Jadi kayak ini apa ya? Jadi kalimatnya juga kurang jelas kan. Katanya level tapi nggak berhubungan dengan average people. Udah jelas-jelas ini ngomongin bukan average tapi ngomongin overweight, bukan ngomongin average weight. Ya, di kalimat pertama aja ngomongin overweight. Ya berarti kalau misalkan kalimat pertama paragraf bacaan ini udah ngomongin overweight, kamu langsung aja tuh skip. Jadi wah ini ngomongin overweight nih, ini ngomongin overweight, tapi ini kayaknya kok malah average weight sih. Ya udahlah, ini langsung kita skip aja, gitu aja ya, langsung ya. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Kemudian yang di sini, to argue about being overweight then and now. Ini argue itu artinya argumen. Nah kalau kamu argumen itu kan berpendapat. Nah kalau ini ngomongin tentang pendapat mengenai tentang overweight ya, pendapat mengenai tentang overweight ya sekarang ataupun nanti gitu gimana gitu. Nah ini nggak ngomongin pendapat juga. Kalau kata-kata pendapat itu tuh biasanya di kalimatnya juga ngomongin on my opinion kayak gitu atau kayak in opinion gitu ya. Jadi kayak ngomongin opini atau ngomongin argumentasi pendapat itu baru kalimatnya berarti ngomongin tentang itu gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ngomongin tes, eksperimen, nah itu udah jelas-jelas research. Oke, ini gampang banget ya. Jadi kamu harus tahu nih untuk tipe-tipe kayak gini, kamu bisa bikin catatan tersendiri. Kalau kalau research berarti kata-katanya itu yang suka keluar di bacaan itu tentang tes, eksperimen. Kamu tulis tuh di jurnal belajar kamu atau di catatannya ya. Terus kamu juga bisa taruh misalkan kalau help. Kalau ngomongin tentang kata-kata yang berhubungan dengan to help people, to help ini, apa-apa segala macam yang mengenai isi bacaan, itu ada kata-kata yang suggest atau saran. Itu yang berhubungan dengan saran-saran gitu bisa kamu taruh. Terus kalau misalkan argue, itu biasanya opinion atau kayak pendapat-pendapat. Kamu cari tuh bahasa Inggrisnya kira-kira yang sinonim-sinonim katanya tuh apa. Jadi kalau misalkan diputer-puter balik soalnya atau diubah-ubah bacaannya, kamu udah punya bacaan atau kata kunci di situ. Jadi kata kuncinya itu yang kamu pegang aja ya, dan kamu fokusin di situ. Dan catatan itu udah ada. Jadinya kalau misalkan ini bacaannya tentang ini, tipe soalnya tentang ini. Jadi langsung aku udah tahu nih maksud bacaannya tentang apa. Jadi kata kunci itulah yang kamu latih. Oke, untuk soal berikutnya ya. Nah, ini juga bacaannya masih sama, tapi tipe soalnya berbeda. Di sini ngomongin conclusion, jadi memang rata-rata tipe pertanyaannya itu kayak gitu ya. Ngomongin pertama itu tadi tipe untuk kayak ada suatu kata, terus kamu cari tahu tuh makna dari kata itu atau ngomongin apa sih tentang kata itu gitu ya. Terus ada juga tipe untuk tujuan utama atau ide pokoknya. Nah, sekarang ini untuk tipe conclusion atau tipe kesimpulan dari suatu bacaan. Oke, kita kunci sekarang. Di soalnya ini ngomongin tentang itu. Jadi teman-teman semua, ini salah satu soal yang ada di tryout kita ya. Jadi kalau misalkan kamu mau coba tryout ya, atau kamu mau uji coba nih, kira-kira gimana sih untuk lebih lengkapnya, atau kamu mau uji coba soal-soal dari tryout kita, kamu juga bisa cobain tryoutnya gepmedia.id. Selain kamu berlatih sendiri dan mempelajari ini, kamu juga ngelatih kemampuan kamu sendiri lewat tryout kita. Oke? Nah, semangat ya buat semuanya. Oke, sekarang kakak akan bahas tentang conclusion atau kesimpulan dari suatu bacaan. Kalau tentang suatu kesimpulan dari bacaan, itu kita langsung aja lihat opsinya. Kan kamu udah tahu nih, bacaannya ngomongin apa. Terus kalau misalkan juga kamu baca satu-satu juga akan lama kan. Jadi sekarang kita langsung ke opsinya aja. Opsinya itu ngomongin apa? Di opsinya yang A. Jadi kalau conclusion atau kesimpulan yang dia minta itu apa? Opsi yang dia mau apa? Kesimpulan apa nih yang dia butuhkan? Biasanya ada juga yang tipe conclusionnya itu benar atau tidak, atau sesuai atau tidak dengan isi bacaan. Itu juga ada tipe soal yang mengenai kesimpulan. Kesimpulannya ini atau kesimpulan itu dalam artian yang keseluruhan. Kesimpulan yang ngomongin setiap paragraf. Nah, itu kamu juga harus tahu tipe-tipe soal yang nanya tentang conclusion ini. Oke, langsung aja kita lihat untuk opsi yang A-nya nih ya. Ini ngomongin deprivation. Deprivation itu dari kata-kata deprive.
Nah, langsung aja tuh, deprive. Kita cari kalimat di paragraf pertama nggak ngomongin deprive, terus udah gitu lihat di sini. Oke, di sini ada ya. When deprived of the variety and intensity of flavor. Nah, kalau kamu bingung nih, deprive itu kata-kata baru Kak, aku nggak tahu deprive itu artinya. Oke, berarti kalau kamu ada kata-kata baru di bahasa Inggris yang kamu tuh nggak ngerti sebenarnya artinya apa, kamu coba menjajaki ya, istilahnya kamu coba nih, kan kamu kan tahu lah artinya variety atau intensity, kamu ngerti lah ya. Nah, ini ngomongin apa? Deprive ini lebih menunjukkan apa gitu. Nah, jadi kamu bisa baca satu kesatuan ini nih maksudnya. A test in which subject were blindfolded so that obsessed people have a keener sense of taste and crave more flavor food than non-obsessed people. Jadi dia ngasih tahu bahwa ini tuh si orang-orang yang obesitas ini dia memiliki rasa yang lebih tinggi. Jadi kalau keener itu artinya itu tajam atau lebih tinggi. Memiliki rasa atau indera perasa yang lebih tajam. And crave more flavorful food. Kenapa Kakak bilang ini keener ini sebagai rasa yang lebih tajam? Karena dia bilang ini, crave itu artinya apa? Crave itu kayak rasa lapar yang dia itu lebih pengen lagi kan? Ya. Jadi crave more flavorful food. Jadi dia itu lebih pengen makan makanan yang beraneka macam rasa-rasanya dibandingkan dengan yang non-obes. Jadi yang bukan obesitas katanya. Nah, lanjut. When deprived of the variety, karena tadi ngomongin crave di sini, ya, ngomongin kebutuhan rasa dia, berarti kalau deprived itu of the variety and intensity of flavor, obese people are not satisfied. Berarti kalau misalkan deprived di sini, itu nunjukin adanya kekurangan atau penurunan atau kehilangan gitu ya. Jadi deprived of the variety and intensity of flavor. Ya udah, berarti dia mengalami penurunan kalau misalkan nggak ada varietas atau intensity dari rasa-rasanya, kalau nggak ada sama sekali rasa-rasa yang aneka macam, itu biasanya nih orang obesitas ini itu nggak akan puas kata dia. Ngomongin kayak gitu kan? Ya, obese people are not satisfied. Oh, jadi gitu. And consequently eat more. Jadi dia secara konstan akan makan terus menerus gitu sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi pokoknya malah jadi makannya semakin banyak malah di sini. Berarti di sini tuh ada berarti nunjukin perbandingan kan. Kalau nunjukin perbandingan berarti ada yang turun, ada yang meningkat. Seperti itu. Nah, berarti kalimat ini ngomongin penurunan berarti. Kebalikannya. Terus habis itu ngomongin more, lebih. Nah, itu kan nunjukin adanya perbandingan. Jadi walaupun kamu nggak tahu banget nih artinya apa, ya udah berarti nunjukin itu caranya gitu. Jadi deprivation of food make people fat katanya. Kalau ini deprivation of food bilangnya, bukan deprive-nya variety dan intensity of flavor. Kan katanya kehilangan rasa yang macam-macam kata dia gitu kan. Nah, ini ngomonginnya food doang, bukan variety of food kata dia. Kan katanya kalau misalkan variety of food ya ada aneka macam gitu, yang mau makanannya asin, pedas, manis, pokoknya segala macam, itu bikin orang yang obesitas itu malah jadi pengen makan lagi, penasaran sama rasanya gitu kan. Nah, kalau ini kata-katanya adalah dia malah nggak mau makan, dia malah kehilangan nafsu makan gitu. Deprivation of food ya berarti kan makan doang, bukan rasa yang di sini yang diomongin. Ya udah, apakah kalau orang nggak nafsu makan jadi gemuk gitu ya? Ya orang nggak mau makan kok gitu ya. Nah, ini kan udah jelas-jelas salah ya, ini nggak sesuai banget sama bacaannya, berarti ini udah jelas-jelas salah ya. Oke. Yang berikutnya, overweight people have an abnormal sense of taste. Nah, di sini ngomongin keener ya. Keener sense itu adalah rasa yang tajam, jadi indera perasanya dia itu lebih tajam. Karena kalau misalkan indera perasanya lebih tajam, jadi kamu mikirnya secara logika aja. Kakak, aku nggak tahu keener itu artinya apa, tapi aku tahu artinya crave. Crave itu kayak butuh banget makanan yang aneka macem gitu ya kan. Crave more flavorful food than non-obsessed people. Katanya berarti orang-orang obesitas itu butuh makan yang aneka macem rasanya. Ya udah, berarti ini kayaknya si keener sense ini ada hubungannya juga dengan crave more flavorful food. Nah, di sini ya. Berarti ada hubungannya. Terus gimana sih nyatuinnya? Ya, kamu secara mikir logika aja gitu. Kalau orang pengen makan dengan aneka macam, berarti indera perasaannya dia lebih tajam dong ya daripada orang biasa. Jadi
Ini itu menunjukkan indera perasa yang lebih tajam. Ya, kamu bisa berlatih dengan cara seperti ini, atau kamu berlatih dengan menghafali vocabulary. Tapi kan vocabulary itu banyak dan belum tentu juga akan ada sama percis yang sama dengan apa yang kamu pelajarin dari vocabnya itu. Nah, untuk mempelajari soal-soal bahasa Inggris, kamu cari hubungan antar kata. Nah, itu yang paling penting. Misalkan kamu cuma tahu kata ini doang, atau kamu cuma tahu ngerti artinya yang ini doang nih. Nah, kamu hubungin tuh antara itu apa? Apakah dia ngomongin hubungan perbandingan, kebalikan gitu ya? Apakah dia ngomongin hubungan yang searah atau sama atau sinonim gitu? Nah, kamu bisa cari tahu dari situ ya. Ini ngomongin abnormal. Kalau abnormal itu kan yang nggak normal gitu ya. Yang nggak normal berarti ya nggak bagus gitu. Berarti kan buruk gitu kan. Sedangkan ini ngomonginnya kiner. Kalau kiner kan berarti tajam, ya kan? Rasa yang lebih tajam. Kerasa banget nih, kalau asin kerasa banget. Kalau manis kerasa banget gitu, pokoknya tahu gitu semua rasa. Ya udah, berarti bukan ngomongin abnormal kalau di sini. Ya, kalau abnormal berarti kebalikannya dong. Berarti nggak bisa ngerasain banget. Berarti nggak jelas. Indera perasanya tuh nggak jelas gitu, abnormal gitu. Ya, berarti bukan kayak gitu. Kemudian lanjut, a variety of foods and intense flavor satisfied heavy people. Heavy people ya fat lah ya, orang-orang yang overweight. Dah langsung aja. Ini kan, oh ini sama aja nih, heavy people fat. Jadi kamu langsung bisa ngertiin di situ. Langsung, a variety foods and intense flavor katanya. Berarti berbagai macam atau berbagai jenis makanan dan rasa-rasa yang intens itu akan memuaskan. Nah, di sini ada kata-kata nih. Ini kan udah jelas-jelas bahwa secara konstan dia itu kan akan makan mulu ya. Kalau makanannya biasa-biasa aja rasanya gitu ya, kayaknya biasa aja nih rasanya. Jadi orang jadi penasaran pengen makan lagi. Aku beli ini lagi deh, biar aku bisa ngerasain makanan yang lain gitu. Itu berarti artinya dia apa? Dia artinya nggak akan puas-puas dong sampai akhirnya dia menemukan rasa-rasa yang berbeda gitu. Jadi ini dia. Jadi kalau aneka macam makanan dan nemuin rasa-rasa yang semakin intens, dia itu rasain, itu dia akan membuat diri dia satisfied, baru akan ngerasa kenyang. Jadi baru makan ini, rasanya hambar nih, biasa aja, makan lagi. Ini biasa aja, makan lagi, sampai akhirnya, nah ini baru enak. Udah makan berapa banyak kalau kayak gitu. Kalau pas giliran udah rasanya udah enak, udah dapet rasanya udah, wah ini udah pas nih sama mulut, ya udah. Jadinya gimana? Satisfied kan? Ya, satisfied langsung rasanya lebih kenyang. Nah, ini dia nih jawabannya. Jadi ini ya, yang sebenarnya, ingat ya, ini berarti ngomongin tadi perbandingan dan kamu harus tahu hubungannya. Nah, selanjutnya coba lihat di sini. Overweight people are recommended to take strenuous exercise consistently. Secara konstan dia itu disuruh exercise. Kak, tapi aku nggak tahu arti dari kata-kata strenuous ini apa. Ya, sekarang kita lihat di kalimat mana, di bacaan mana dia ngomongin strenuous. Di sini nih, strenuous program. Nah, untuk mengetahuinya, kita langsung baca dari total keseluruhan kalimatnya. Ngomongin apa sih kalimatnya itu? Di sini. Is better in the long run than taking a strenuous program. Kalau better berarti ini nunjukin perbandingan lagi ya. Kayak yang tadi kakak bilang, kalau yang tadi kan di paragraf kedua. Sekarang ngomongin better, ini ngomongin perbandingan lagi. Berarti kalau is better in the long run, berarti katanya ya akan lebih baik kalau long run aja gitu, lari dengan panjang gitu kan, then taking a strenuous program. Maksudnya strenuous program itu apa sih gitu ya? Ini nggak diomongin strenuous program itu apa, tapi dia ngasih tahu such as jogging. Jadi long run ini adalah jogging, ya kan? Akan lebih baik kalau kamu itu lari dengan trek yang panjang, long run. Then taking a strenuous program, berarti dan dia ngasih contohnya adalah jogging kata dia. Jadi jogging itu ya lari kan, ya. Terus which many people find difficult to continue over period and which also increase appetite. Di kalimat sebelumnya juga dia ngomong ya di sini. However, it has been found that mild exercise such as using stair instead of the elevator. Jadi katanya dia ngomongin mild, berarti latihan-latihan yang ringan kata dia. Ini udah menguatkan ya, berarti ngomongin latihan yang ringan atau yang biasa aja kata dia gitu kan. Terus dia juga ngomong,
is better in the long run. Jadi kayak ngomongin lari aja daripada strenuous program. Hubungannya apa ya? Lari aja sama strenuous program. Berarti kalau lari berarti kan ya ringan tuh, jogging kan ringan. Terus strenuous program berarti lawannya gitu. Jadi langsung ke situ karena ngomonginnya dan, ya kan? Dan itu ngomongin perbandingan. Berarti lawannya. Lawan dari melakukan exercise yang ringan apa? Yang berat. Langsung aja kayak gitu. Jadi strenuous program ini adalah program-program yang memberatkan kamu gitu ya. Jadi kata-kata di sini, overweight people are recommended to take strenuous exercise consistently. Kan dia bilang apa? Kan betternya long run. Tadi dibandingkan gitu kan dengan strenuous program. Berarti bukan strenuous program nih. Tapi ya long run aja gitu. Karena dia nyuruhnya ini. Yang direkomendasiin itu. Jadi bukan yang strenuous programnya. Hati-hati ya kalau seperti itu ya. Ingat, kalau misalnya ada kata-kata better atau ada more, ada than, itu nunjukin perbandingan. Kalau nunjukin perbandingan berarti harus ada lawan katanya. Ya. Jadi kamu nggak perlu pusingin, Kak aku harus cari satu-satu nggak sih sebenarnya ini tuh artinya apa gitu. Daripada kamu kelamaan nyari satu-satu artinya apa, terus belum tentu juga kamu akan keinget sama artinya itu. Kamu lihat aja dari bacaannya, ngomongin apa. Nanti kalau kamu daya nalarnya cepet, dan kamu latih itu, kamu langsung tahu nih, oh ini kayaknya hubungannya sama ini dan ini artinya ini, gitu. Jadi kamu harus dapetin yang sesuai dengan isi bacaannya. Nah berarti nggak ngomongin itu. Lanjut yang ini. Emotional and biochemical factor can't control appetite level. Di sini ngomongin appetite. Oke. Kita lihat lagi kata-kata yang ngomongin appetite. Nah nih ada di sini appetite. Baru kita lihat keseluruhan dari kalimatnya. Ini aja yang kamu fokuskan. Di sini, a chemical associated with appetite. Ada nggak hubungannya? Chemical ini. Ada ya hubungannya ya? A chemical associated with appetite. Berarti ini asosiasinya sama chemical itu, zat-zat kimia ini, atau ngomongin di blood insulin ini ya. Ini chemicalnya ini berhubungan dengan appetite. Appetite itu ya nafsu makan nih di sini. Tapi di sini ngomongnya malah can't. Orang berasosiasi kok artinya berhubungan, tapi dia bilang malah nggak bisa mengontrol kata dia. Nah berarti ini udah jelas-jelas salah di kalimat ini. Emotional and biochemical factor can't. Nah can't itu berarti enggak, bukan. Berarti lawannya kan. Kata-kata asosiasi atau berhubungan ya berarti ada dong faktornya. Kalau nggak berhubungan ya berarti bukan. Gitu cara jawabnya. Ya. Jadi kalau dari suatu bacaan atau dari suatu pertanyaan bahasa Inggris, mungkin pertanyaannya sederhana, tapi kamu nggak ngerti nih, ini sebenarnya ngomongin apa sih Kak? Ini sebenarnya bahasa Inggris bahasa tentang apa sih? Aku aja nggak ngerti artinya, ini bahasa alien atau gimana gitu ya? Bahasa Inggris bukan bahasa alien ya. Jadi untuk mengetahui cara-cara membaca atau memahami literasi bahasa Inggris itu dari keseluruhan dari bacaan itu. Kamu harus pahamin dulu bacaannya itu maksudnya dalam satu kalimat atau dari kalimat itu ya. Kamu lihat kata-katanya, terus kamu ambil kata-katanya di bacaan, terus lihat kalimatnya, terus cari hubungannya. Lihat di kalimat sebelumnya apa sih yang dia omongin, lihat kalimat setelahnya apa sih yang dia omongin. Oke, disitulah ada hubungan antar kalimat yang itu nanti akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi ingat ya, untuk mengetahui soal literasi bahasa Inggris dengan mudah, kamu harus mengetahuinya itu dalam bentuk pemahaman dari kalimatnya ya, pemahaman dari kalimatnya dan kata kunci yang harus kamu cari di bacaan. Jadi bukan baca semuanya, bukan juga kepusingan duluan ngelihat, aduh bahasanya pusing gitu ya, udah kepusingan duluan. Hati-hati ya kalau kamu udah kepusingan duluan terus akhirnya menyerah cuman gara-gara bahasa Inggris aja. Padahal sebenarnya pada saat kamu udah lihat video kakak ini atau pada saat kamu udah mencoba untuk berlatih sendiri, kok rasanya gampang sih gitu. Nah kalau kayak gitu akan lebih baik latihlah terus. Akan lebih bagus kalau kamu berlatih terus sehingga soal-soal tipe apapun akan mempermudah kamu dalam menjawabnya. Ini yang nanti akan membantu kamu untuk dapat skor UTBK yang tinggi. Apalagi di soal literasi bahasa Inggris. Karena itu, latihlah dengan baik kemampuan literasi kamu.
Jadi literasi adalah memahami bacaan-bacaannya, bukan membaca sepenuhnya, tapi paham dari isi kalimat dan isi katanya. Nanti abis ini kakak juga akan kasih latihan soalnya. Coba kamu kerjain ya, dan isi di kolom komentar. Kakak penasaran, kira-kira yang kamu kerjain itu bener atau enggak? Sampai sini aja video dari kakak. Semoga video ini bermanfaat ya. And see you in next video. Dadah!